anak-anak, selamat pagi. Masih bersama Bu Yuli di sini dalam House of Nehat Learn Channel. Anak-anakku sekalian, semoga pagi ini kalian sehat dan masih semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, kalian bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita mulai kegiatan pagi ini. Pagi ini Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapat giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, masyarakat sejahtera, negara kuat pada pembelajaran ketiga. Dalam pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar tentang tanggung jawab. Pembelajaran ketiga ini terdapat muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Setelah belajar, diharapkan kalian bisa menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dan dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ya anak-anak? Mari kita baca teks non-fiksi berikut ini sebagai sarana literasi kita dan menambah pengetahuan tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara, yaitu masyarakat sejahtera, tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa, misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberi dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara? Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan,
hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak, juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Nah, dari bacaan teks non-fiksi tersebut, maka kita sebagai warga negara harus melaksanakan tanggung jawab meliputi pelaksanaan kewajiban dan pelaksanaan hak dengan baik, benar, dan seimbang. Selanjutnya, kita akan mencari gagasan utama dan informasi penting pada setiap paragraf. Kita mulai dari paragraf 1. Diamati dulu ya, di manakah gagasan utama dan informasi penting terdapat. Pada paragraf 1, gagasan utama bisa muncul pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Pada paragraf 1, gagasan utama ada di kalimat pertama, yaitu di awal paragraf, yaitu dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Paragraf kedua. Gagasan utamanya juga ada di awal paragraf, yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Coba diperhatikan kalimat pertama ya. Informasi pentingnya juga ada pada kalimat pertama yang ada di awal paragraf, yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Paragraf ketiga, kita temukan gagasan utamanya ada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama, yaitu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pada paragraf keempat, kalimat atau gagasan utamanya
adalah bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Ada di bagian awal. Paragraf kelima ini gagasan utamanya ada di bagian tengah paragraf, yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Coba dilihat ada pada kalimat kedua. Ini ya anak-anak ya. Informasi pentingnya adalah pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Paragraf terakhir, gagasan utamanya ada di bagian akhir. Jadi, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Nah, setelah membaca teks non-fiksi tadi, kalian bisa menuliskan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kalian juga bisa mencari dari referensi lain, misalkan dari buku atau dari internet. Sebagai contoh saja, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, contohnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Karena pajak itu anak-anak dari kita, untuk kita digunakan untuk pembangunan negara yang bermanfaat untuk warga negara Indonesia. Contoh kedua adalah saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan apa? Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Contoh ketiga adalah mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampaknya pasti sama ya dengan yang kedua tadi. Yang jelas pasti akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan sama. Nah, oke anak-anak, sampai di sini ya. Dapat disimpulkan dari keseluruhan yang kita pelajari, agar tercipta masyarakat yang sejahtera selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan bangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Ingat anak-anak, kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar. Hak kita mendapat pengajaran sehingga kita menjadi insan yang berbudi pekerti. Tetap tersenyum dan semoga sehat selalu, semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran Bu Yuli yang lain.
tetap di House of Nehat Learn Channel. Assalamualaikum.